Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas materi tentang peluang kejadian majmuk. Pada materi kali ini tentu saja kalian sudah paham dulu materi tentang peluang kejadian tunggal. Yang mana rumusnya peluang kejadian tunggal adalah PA sama dengan NA per NS. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan nilai peluang dari suatu kejadian majmuk. Nah, kejadian majmuk itu apa? Kejadian majmuk itu adalah kejadian yang lebih dari satu. Kalau misalkan kejadian tunggal, misalkan kita beri nama kejadian A, jadi PA. Jadi kalau kejadian majmuk nanti ada kejadian A dan kejadian B. Jadi ada lebih dari satu kejadian. Langsung saja kita bahas dari dua soal yang sudah saya persiapkan. Yang pertama, dua dadu dilambungkan sekaligus. Tentukan peluang muncul mata dadu A berjumlah 9 atau mata dadu kembar B berjumlah 7 atau keduanya bilangan prima. Jadi kata kuncinya kejadian majmuk itu nanti ada dua kejadian dan kita beri nama saja kejadian A dan kejadian B. Karena kita membahas kejadian majmuk, maka kita harus tentukan dulu yang mana kejadian A, yang mana kejadian B. Nah, di sini percobaannya yaitu melembarkan atau melambungkan dua dadu. Nah, kalau percobaannya melambungkan dua dadu, berarti NS-nya adalah, kalau satu dadu itu NS-nya 6. Itu kalau dua dadu berarti 6 pangkat 2. Ya, jadi yang nomor satu ini NS-nya adalah 6 pangkat 2 sama dengan 36. Tuh. Kemudian kita bahas yang A dulu. Nah, tadi kan kata kuncinya kejadian majmuk itu ada dua kejadian. Ada kejadian A sama kejadian B. Yang mana yang disebut kejadian A ya? Tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 9. Nih, berjumlah 9. Ini berarti kejadian A. Kemudian mata dadu kembar. Nah, ini kejadian B. Jadi ada dua kejadian. Kejadian A berjumlah 9. Berarti kita sebutkan dulu kejadian A-nya. Kejadian A. Jadi dalam melemparkan dua dadu sekaligus itu yang keluar mata dadu berjumlah 9 itu apa saja? Itu 3,6. Nah, ini kan di jumlah 9. Kemudian 4,5. Ada lagi 5,4. Ada lagi yaitu 6,3. Nah, ini adalah kejadian A, di mana kejadian muncul mata dadu berjumlah 9. Ini di jumlah 9 semua. Kemudian yang B-nya, kejadian B adalah muncul mata dadu kembar. Mata dadu kembar itu berarti dadu pertama dan dadu kedua itu sama angkanya, munculnya sama, yaitu 1,1. Kemudian 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 dan 6,6. Nah, ini kejadian B. Nah, coba lihat A dan B ada yang sama enggak? A dan B tidak ada yang sama anggotanya. Ini ya, jadi anggota A irisan B tidak ada alias himpunan kosong. Nah, jadi ada dua kejadian, tapi A dan B-nya tidak ada yang sama, berbeda semua anggotanya, sehingga kalau seperti ini itu namanya adalah kejadian saling lepas. Nah, ini saya sebutkan ya, seperti ini namanya kejadian saling lepas. Jadi kalau tidak ada irisannya, anggota A dan B tidak ada yang sama, maka itu namanya kejadian saling lepas. Nah, nanti peluangnya adalah peluang A gabungan B adalah PA ditambah PB. Nah, ini ya rumusnya. Kalau kejadian saling lepas itu rumusnya adalah PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya sehingga peluangnya adalah PA adalah NA per NS. NA-nya di sini ya, NA-nya
NA-nya itu berarti banyaknya anggota A 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti 4 per NS-nya 36. Ditambah dengan PB. PB itu berarti NB di sini ya, NB-nya NB. Sini aja. NB sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti NB 6 per NS-nya 36. Hingga sama dengan 10 per 36. Disederhanakan, sama-sama kita bagi 2, diperoleh 5 per 18. Nah ya, ini peluang muncul mata dadu berjumlah 9 atau mata dadu kembar. Ini namanya kejadian saling lepas, kejadian yang tidak ada yang sama, tidak ada irisannya antara A dan B, berbeda semua. Kemudian yang coba kita bahas yang B sekarang. Yang B ini juga sama, harus ada kejadian A sama kejadian B. Kejadian A ini ya, kejadian A untuk yang soal yang B ini kejadian A nya berjumlah 7, kejadian B-nya keduanya bilangan prima, kejadian B. Sehingga kalau kita tulis kejadian A berjumlah 7, berarti berapa saja? 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2 dan 6,1. Ini kejadian A. Kemudian kejadian B-nya adalah keduanya bilangan prima. Jadi yang depan bilangan prima, yang belakang juga bilangan prima. Bilangan prima itu 2, 3 dan 5. Berarti kan 2,2 ini kan prima semua. Kemudian 2,3, kemudian 2,5, ada 3,2, 3,3, kemudian 3,5, ada lagi yaitu 5,2, 5,3 dan 5,5. Ini adalah kejadian B. Nah, sekarang kita lihat di sini antara A dan B ada yang sama anggotanya. Antara A dan B ada yang sama anggotanya. Jadi kita tulis, kita geser ke atas, ya. A irisan B. Berarti antara A dan B yang sama ada enggak? Yang sama ya. Coba kita kasih tanda 2,5. Di sini ada 2,5. Berarti ini sama ini sama. Kemudian 5,2, di sini juga ada 5,2. Udah ya. Berarti ada 2 yang sama, yaitu 2,5 sama 5,2. Nah, berarti kalau antara A dan B ada yang sama seperti ini, A dan B ada yang kembar, berarti ini namanya kejadian tidak saling lepas. Kejadian tidak saling lepas. Tidak saling lepas. Nah, sehingga nanti rumusnya itu PA gabungan B sama dengan PA tambah PB dikurang PA irisan B. Ini rumusnya. Ya. Jadi rumusnya itu nanti sekarang kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, sehingga PA NA per NS. NA itu banyaknya anggota A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 per 36. Ditambah PB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 per 36. Dikurang A irisan B, berarti 1, 2 per 36. Kita hitung sama dengan 6 tambah 9, 15, kurang 2 berarti 13. 13 per 36. Nah, ini nilai peluangnya. Ya, itu adalah peluang terambil berjumlah 7 atau peluang muncul mata dadu berjumlah 7 atau keduanya bilangan prima. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan soal yang kedua, masih dalam kejadian majmuk.
Tadi udah ada ya kejadian majemuk 2, namanya kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Nah sekarang kita lanjutkan yang nomor 2. Di sebuah kantong terdapat 6 buah alpukat dan 4 buah jambu. Jika akan dilakukan 2 kali pengambilan satu persatu, maka tentukan peluang terambil buah alpukat pada pengambilan pertama dan terambil buah jambu pada pengambilan kedua. Jika teknik pengambilannya dengan cara A dikembalikan, B tidak dikembalikan. Nah maksudnya gimana? Jadi di sini kan ada sebuah kantong yang berisi 10 buah, yaitu 6 alpukat, 4 jambu. Akan dilakukan pengambilan satu persatu sebanyak 2 kali. Nah, tentukan peluang terambil. Nah, jadi lagi-lagi kejadian macam itu harus ada kejadian A sama kejadian B. Nah, kejadian A-nya yang mana? Kejadian A-nya itu adalah terambil buah alpukat pada pengambilan pertama. Ini A-nya, kejadian A-nya. Kejadian A. Kemudian kejadian B-nya adalah terambil buah jambu pada pengambilan kedua. Ini kejadian B-nya. Berarti ada 2 kejadian A sama kejadian B nanti. Nah, sekarang untuk kasus yang A ini teknik pengambilannya dengan cara dikembalikan. Maksudnya seperti apa? Teknik pengambilan dengan dikembalikan itu kan diambil 2 kali tadi satu persatu. Nah, setelah pengambilan pertama, diambil pengambilan pertama, kemudian buah itu dibalikin lagi ke kantong tadi. Kemudian dilakukan pengambilan yang kedua, itu namanya teknik dikembalikan. Nah, jadi kejadian A sama kejadian B saling berpengaruh enggak? Kalau misalkan setelah pengambilan pertama itu dilakukan, kemudian buahnya dimasukkan lagi ke kantong, jadi berpengaruh enggak antara A dan B? Nah, tentu tidak berpengaruh. Jadi kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B karena buah yang diambil pertama tadi dikembalikan lagi ke kantong lagi, sehingga tidak berpengaruh. Artinya A dan B, kejadian A dan kejadian B tidak saling mempengaruhi. Nah, itu namanya kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas. Jadi kejadian A dan kejadian B tidak saling mempengaruhi. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah berarti PA irisan B. Nah, PA irisan B itu rumusnya yaitu PA dikali dengan PB. Nah, tadi jumlah seluruh buahnya ada 10, sehingga itu menjadi NS-nya pada pengambilan pertama misalkan. Nah, pada pengambilan pertama, nah ini rumusnya ya, ini rumusnya dulu. Nah, berarti pada pengambilan pertama PA terambil buah alpukat. Nah, buah alpukatnya ada berapa? Ada 6. Berarti kan 6/10 peluangnya. 6/10. Kemudian peluang yang B-nya adalah terambil buah jambu pada pengambilan kedua. Buah jambunya ada 4. Nah, kan tadi dikembalikan lagi setelah pengembalian pertama, sehingga buahnya juga masih 10 kan? Berarti peluang kejadian B, peluang terambil jambu adalah 4/10. Sehingga dikalikan 6 kali 4 24/100. Kalau kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 4 ya, itu 6/25. Nah, ini namanya kejadian yang saling bebas, yaitu kejadian yang tidak saling mempengaruhi. Nah, berikutnya yang B ini nanti dinamakan kejadian, ini kejadian tidak saling bebas. Kejadian tidak saling bebas itu adalah kejadian yang satu mempengaruhi kejadian yang satunya, atau dia saling mempengaruhi. Coba kita lihat dari kasus yang B di sini, tidak dikembalikan. Jadi artinya setelah pengambilan yang pertama, buah yang terambil tadi tidak dikembalikan lagi ke kantong, sehingga nanti kejadian yang A, kejadian yang pertama itu mempengaruhi kejadian yang B. Nah, itu namanya kejadian yang tidak saling bebas. Nah, rumusnya apa? Rumusnya sama, yaitu PA irisan B. Itu rumusnya adalah PA dikali P garis A. Maksudnya apa? PB garis A itu adalah peluang kejadian B dengan syarat A sudah terjadi. Jadi kejadian tidak saling bebas itu juga disebut dengan kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat.
ya. Jadi kejadian tidak saling bebas disebut juga kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat. Nah, saya ulang lagi ya. Jadi di sama ya semuanya PA irisan B. PA irisan B itu berarti PA kali PB garing A. Itu maksudnya peluang kejadian B dengan syarat A sudah terjadi. Nah, sehingga peluang kejadian A pada pengambilan pertama terambil buah alpukat. Buah alpukatnya ada 6, buahnya ada 10, berarti 6/10. Kemudian PB dengan A sudah terjadi. Nah, A itu sudah terjadi dan terambil buah alpukat kan. Berarti sekarang buah alpukatnya tinggal berapa? Terambil buah alpukat. Nah, sekarang kejadian yang B adalah terambil buah jambu. Buah jambunya adalah 4. Nah, sekarang buahnya yang di kantong tinggal 9, tidak lagi 10 karena pengambilan pertama tidak dikembalikan. Sehingga kalau kita kalikan 6 kali 4 yaitu 24/90. Kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan 6 ya. Dibagi 6 berarti 4, dibagi 6 15 ya. Ini namanya kejadian tidak saling bebas. Ini kejadian yang saling mempengaruhi ya. Pembahasan tentang peluang kejadian majmu'. Jadi kejadian majmu' itu ada kejadian saling lepas, kejadian tidak saling lepas, kejadian saling bebas, dan kejadian tidak saling bebas atau kejadian bersyarat. Mungkin cukup sekian pembahasan kita tentang peluang kejadian majmu'. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan di like dan di share ke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.